Halo guys, welcome back to my channel Supanagara TV. Ya guys, jangan bosen-bosen kalau konten sekarang-sekarang ini masih terkait dengan ACL dan juga meniskus lateral yang baru saja gue dioperasi ya untuk bagian-bagian tadi gue sebutin. Itu operasinya kemarin tanggal 27 Oktober dan sekarang udah tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 4 November, which is udah 1 minggu ya. 1 minggu lebih 1 hari pasca operasi. Dan tiap hari gue udah bikinin perkembangannya, video-video latihan gue seperti apa untuk nantinya bisa gue sharing ke kalian. Dan ya pokoknya itu nantilah. Tapi di video kali ini kemarin udah ada beberapa yang nanyain, Bang, berapa sih biaya yang dikeluarin untuk operasi ACL ini, ataupun ya ada bonusnya ya, meniskus lateral ini. Gue akan coba sharing ke kalian dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian yang sedang menimbang-nimbang apakah akan mengambil tindakan untuk dioperasi untuk cederanya atau kalian akan hidup dengan tanpa ACL ya. Ya. Bisa aja tanpa ACL, cuma ya gue takutnya nanti pada saat di hari tua nanti ya agak linu-linu atau nyeri-nyeri, tapi itu ya masih kemungkinannya masih 50-50 lah kalau gue kemarin lihat infonya berdasarkan referensi dari dokter ya. Nah, mulai untuk biaya operasi ACL dan juga meniskus lateral ya. Jadi untuk persiapannya, kalian itu pertama kali sebelum operasi tentunya kalian harus datang ke rumah sakit bertemu dengan dokter ortopedi. Ya, dokter ortopedi langsung aja. Kemudian dari dokter ortopedi itu akan dicek tuh secara ya akan cek fisik lah, ada caranya lah. Lutut kita ini kira-kira kenapa, karena memang udah ada cara ngeceknya secara mudah lah ya. Dan dari situ dokter memberikan informasi ke gua bahwa ini indikasinya adalah ACL-nya putus. Lalu dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. But it depend to you ya. Jadi bergantung sama kalian. Kalian mau ambil keputusan itu atau enggak. Karena pertimbangannya itu sangat-sangat besar dan juga sangat-sangat panjang. Jadi kalian harus benar matang untuk pikirannya, terutama dari segi biaya, waktu, dan juga untuk recovery-nya ya. Oke. Yang pertama, untuk check up ke dokter ortopedi itu kemarin gue di rumah sakit di Bilangan Jakarta Barat ya. Gue nggak perlu sebutin rumah sakitnya, tapi mungkin kalian kemarin udah sempat ngeliat ya sedikit ya. Jadi untuk dokter ortopedi itu berikut dengan administrasi itu biayanya 315 ribuan lah ya. 315 ribu, catat 315 ribu. Kemudian di malam itu juga gue itu langsung setelah direkomendasikan untuk MRI, sudah dikasih surat rujukan, lalu gue balik ke bagian pendaftaran, terus si susternya ya nyebutnya suster aja lah untuk bagian pendaftaran, itu menginformasikan bahwa Pak, ini masih ada untuk MRI-nya, masih bisa nih malam ini. Itu udah jam 6:30 lah ya. Dan ya udah waktu itu gue bilang ya udah kalau bisa sekarang langsung aja gitu. Dan dia juga kasih informasi ya ntar lu lah. Pokoknya ya udah ke MRI. Nah kita cerita MRI-nya dulu nih. MRI itu akhirnya gue masuk ke ruang radiologi ya, kemudian ya kebetulan saat itu gue puasa ya, itu hari Senin ya. Alhamdulillah gue puasanya lancar ya, Senin Kamis itu hari Senin. Jadi gue memang itu puasa, belum makan minum sama sekali, itu maghrib ya. Jadi ya udah akhirnya gue langsung di MRI, suruh ganti baju segala macem. Akhirnya masuk ke ya kayak tabung gitu ya. Terus kita ya sekitar 30 menit lah ya. Dan itu suaranya bising banget, annoying banget, dan kita dikasih kayak headset gitu, walaupun headsetnya
nggak ada lagunya ya. Nah, terus paling nggak bisa meredam lah suara yang masuk bip gitu. Aduh, pusing banget lah. Setelah keluar dari situ 30 menit, itu hasil MRI-nya langsung keluar guys. Langsung keluar, tapi gue juga nggak paham itu, jadi cuma kayak ya gimana sih kalau kalian hasil ronsen gitu kayak film gitu kan. Nah terus di situ juga gue nggak terima itu tuh surat dari dokter di radiologi itu. Gue tuh kenapa gitu, karena berdasarkan informasi yang gue dapat harusnya ada satu kertas atau surat gitu ya, kertas lah ya, itu menginformasikan kondisi kaki kita, tapi gue nggak dapet di situ. Akhirnya ya udah, gue karena gue nggak tahu apa-apa, ya udah gue bawa tuh hasil hasil radiologi atau hasil MRI-nya itu langsung ke bagian pendaftaran lagi untuk ke bagian kasir. Nah di situ biaya yang gue keluarkan include dengan dokter ortopedi tadi itu Rp3.980.000. Oke. Udah lumayan besar ya untuk dokter ortopedi dan juga biaya MRI gitu. Setelah dari Senin itu hari Seninnya, hari Kamisnya gue balik lagi ke dokter karena memang kebetulan dokternya juga prakteknya memang Senin Kamis sore gitu. Itu gue juga ya tau lah, gue masih kerja sebagai salah satu pegawai di bank swasta gitu ya, dan gue masih WFH selama ini. Dan ya udah, lagi-lagi gue maghriban di sana lagi. Kondisinya gue juga puasa gitu. Itu gue jalan masih normal ya, tapi memang agak bengkak sedikit ya, karena waktu itu kan gue cedera itu di tanggal berapa ya, 16 Oktober lah ya. Itu gue pertama kali ya main bola setelah 2 tahun ramean gitu ya, pasca COVID udah mulai turun. Aduh, jadi situ lagi pikirannya, sedih. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke dokter untuk ngasih lihat si hasil radiologinya itu atau hasil MRI-nya itu. Dan dari situ dokter kasih lihat, Pak ini ACL-nya putus gitu kan. Ya udah, gue tanya recovery-nya berapa lama, terus kalau ACL bisa langsung napak atau enggak dok gitu. Dia bilang sih kalau ACL sih bisa gitu ya. Itu pas pertama kali ya, sebelum tahu ternyata meniscus lateral gue juga kena gitu ya. Oke, dari situ langsung setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar itu, karena gue udah expect bahwa gue kali ini memang mau tuntasin operasi atau cedera gue ini dengan langkah medis ya, karena ya gue beberapa kali dengan langkah tradisional, walaupun memang pertama kali dulu banget itu gue kena, 2013 kan, pokoknya udah lama banget deh. Jadi gue hidup dengan tanpa ACL, gue main futsal segala macam, tapi memang kalau misalnya udah goyang dikit ya udah, itu udah tandanya gue harus berhenti dulu. Nah, balik lagi akhirnya gue nentuin tanggal operasi di tanggal 27 Oktober. Kemudian di tanggal 27 Oktobernya kan gue mau operasi ya, dan itu gue nunggu proses approval dari asuransi nih. Kebetulan gue ada asuransi dari kantor, jadi gue nunggu proses approvalnya. Terus ya udah, sudah di approve di tanggal 26-nya. Akhirnya gue setelah diinfokan, gue akhirnya ke rumah sakit tersebut untuk melakukan swab PCR ya, karena memang itu salah satu syarat wajib untuk pasien yang akan dirawat inap. Jadi swab PCR itu harganya adalah 475.000 ya, tapi berikut dengan administrasi segala macam itu jadi 510.500 rupiah. Oke, ini gue udah catatan ini, jadi agak nyontek-nyontek dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah terus setelah dari swab PCR itu hasilnya kan 24 jam ya, jadi memang tanggal 27-nya itu gue cuti ya dari kantor. Tanggal 27 gue datang sendirian karena kebetulan istri gue juga kerja gitu, gue nggak ada yang nganter. Udah kayak atlet mau nginep aja, atau ya orang mau nginep aja gitu, udah langsung bawa gembolan, bawa baju ganti, celana segala macam lah ya. Nah terus ya udah, gue datang ke sana langsung ke tempat untuk registrasi rawat inap segala macam. Ya udah langsung diantar ke ininya ya, ke kamarnya. Oh ya, ada yang lupa tadi ya. Jadi pas gue lupa cerita nih, tadi pas ke rumah sakit yang kedua kali itu, yang ke dokter itu biayanya 315.000. Oke.
315.000 tuh udah administrasi sama dokter lah ya. Jadi in total sebelum lo masuk ke ruang perawatan ya, dari mulai 2 kali ke dokter, 1 kali swab PCR, kemudian ada tadi MRI. Nah, in total biaya yang lo keluarin itu sekitar 4.805.500 rupiah. Ya, bisa kurang, bisa lebih lah ya. Intinya ya, kemungkinan besar akan di kisaran segitu, kisaran 4 jutaan lah ya. Oke, udah lumayan ya. Hampir 5 juta guys. Oke, nah sekarang gue masuk tuh ruang rawat inap itu di tanggal 27 Oktober. Nah, setelah registrasi di rawat inapnya, datanglah itu yang biasa nganter-nganter pasien gitu ya, bawa kursi roda gitu. Gue bilang, Pak, nggak usah, saya masih bisa jalan. Jadi udah gue kasih tas gembolan gue aja, Pak, saya nitip ini aja, saya jalan kaki aja gitu, karena gue ngerasa masih sanggup ya, selama kita masih bisa berdiri, masih bisa jalan, ya udah ya, walaupun nyeri-nyeri dikit lah ya, memang kondisinya waktu itu bengkak gitu ya. Ketawain beberapa suster, itu pasiennya kenapa jalan tapi malah bawaannya di bawah. Gue ketawa-tawa aja, jadi ya udah jalan, enjoy aja gitu. Padahal di sore harinya itu gue bakalan dioperasi sore itu juga ya. Tapi ya udah, gue enjoy aja. Mungkin kalian lihat lah yang vlog pertama gue itu, gue kasih lihat kamarnya, ruangan tempat gue inilah dirawat lah ya. Ya udah. Nah, sekarang kita masuk ke yang utamanya nih, total biaya operasi untuk ACL dan juga meniskus lateral. Gue nggak tahu ya, ACL pada saat operasi ACL dan juga meniskus lateral itu apakah bisa include semuanya, atau itu maksudnya atau itu case by case gitu. Jadi include, oh ini kalau operasi ACL ya udah termasuk apapun yang kena dari situ langsung diambil tindakan, ya udah. Tapi ya gue nggak tahu lah itu kan ya. Pokoknya intinya gue sekarang mau sebutin karena gue ada satu surat yang gue dapat dari rumah sakit ya, surat cinta atau bukti pembayaran untuk rawat inap lah ya. Jadi nih gue sebutin, gue sambil baca nggak apa-apa ya guys ya. Jadi rincian biaya perawatan, oke. Untuk kamarnya, oke. Untuk kamarnya nih gue dihitungnya 3 hari ya, dengan biaya 1 harinya 700.000 di sini sebutinnya, dikali 3 hari 2.100.000 rupiah ya. Karena waktu itu gue lupa ya, kayaknya sih 4 hari ya, dari tanggal 27 itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtunya itu gue sore lah ya, udah boleh pulang ya, sore lah kurang lebih ya, siang ke sore itu gue udah boleh pulang. Itu hitungnya 3 hari lah ya, 2.100.000 catat. Kemudian untuk kamar bedah 346.500, oke. Kemudian jantung ranap, aduh gua nggak tahu deh, kuantitinya 4 dikali 285.000, jadi gua nggak ngerti deh ini bacanya gimana ya. Totalnya ini 285.000 tetap, oke. Kamar bedah 1, kuantitinya 1.200.000. Kamar bedahnya aja udah 1.200.000. Oke. Tadi tindakan non operatif, sekarang tindakan operatif. Kamar bedah kuantiti 1, biayanya itu 9.308.200. Wow, gede banget. Kemudian penunjang medis, fisioterapi, kuantitinya 6. Padahal kemarin aku dua kali doang ya ke fisioterapi ya. Ini kuantitinya 6, totalnya itu 470.000. Kemudian lanjut lagi, tadi penunjang medis ya. Sekarang sama juga penunjang medis juga, laboratorium itu kuantitinya 9, biayanya 1.065.000. Kayaknya kuantitinya gue nggak perlu sebutin lah ya, langsung aja ke biayanya. Kemudian untuk lanjut lagi penunjang medis ya, radiologi 585.000. Oke. Kemudian pemakaian alat di kamar bedah
Buset, ini biayanya gede banget guys, karena memang setahu gue memang alat yang digunakan itu sekarang itu udah canggih banget. That's why biaya untuk alatnya aja itu, ini gue kasih tahu ya, alat untuk di kamar bedah tuh biayanya 77.770.000 rupiah. Wow, men, gila, gede banget, parah. Kemudian untuk obat atau alat kesehatan untuk di apotek, nah ini obat-obatnya mungkin yang gue konsumsi tiap hari ya, yang melalui infus gitu. Kebanyakan sih harusnya melalui infus semua ya. Itu 4.437.500. Oke. Kemudian lanjut lagi, obat atau alat kesehatan depo 6.027.200 rupiah. Oke. Nah, ini nih jasa dokter. Oke, jasa dokter ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dokter dan juga ada 1 tim anestesi. Oke, dokter pertama itu dokter penyakit dalam, itu 200.000. Kemudian dokter anestesi 200.000. Kemudian ada, aduh ini ada 1 dokter apa ya, gue kurang tahu ya. Kalian kalau tahu kasih tau gue ya. Dia tuh title-nya tuh SPKFR. Gua memang sih seinget gue ada 1 dokter cewek yang datang ke ruangan gue, tapi gue nggak tahu, gue lupa itu dokter apa ya. Itu biayanya sama 200.000 juga. Dan ini dokter ortopedi ya. Gue sangat berterima kasih sama dokter Yosi Pratama Jaya. Nanti gue akan foto ya sama dia ya. Mungkin pas nanti hari ini kebetulan gue mau kontrol, gue mau foto sama dokter Yosi, jadi nanti gue akan post fotonya. Dan gue sangat merekomendasikan beliau untuk menjadi dokter yang menangani kalian untuk operasi ACL ya, karena dokternya sangat kooperatif, sangat-sangat welcome banget, semua pertanyaan gue dijawab. Bahkan di ruang operasi itu gue ya, waktu itu pernah gue bilang, gue tuh biusnya tuh spinal atau bagian pinggul ke bawah lah ya, kayak orang operasi sesar gitu, operasi melahirkan sesar gitu ya. Itu jadi gue dari awal operasi itu gue nggak di bius total, jadi gue tahu prosesnya gitu. Di monitor tuh gue liatin apa-apa yang dilakukan sama lutut gue, lutut gue dijahit pas meniscus lateral gue dijahit, pas si ACL-nya itu dibersihin tuh, dibuang-buangin yang putusnya itu harus dibersihin benar-benar, baru diganti yang baru. Itu gue tahu, dan gue juga ngerasain sedikit kayak gimana sih tulang kayak tuk dibor gitu. Gitu gue tahu banget. Dan itu gue juga ngobrol juga, oh ini dokternya juga, Pak ini ACL putus Pak ya, Pak ini meniscus lateralnya ini sobek gitu, Pak kita jahit ya Pak ya. Oke. Semuanya Pak ini meniscus medialnya atau yang di bagian dalamnya itu masih bagus Pak. Oke gitu. Jadi gue disebutin, jadi gue tahu juga tuh bagian dalam lutut gue gitu. Kemudian pas lagi ditarik dari hamstring ya, nyebutnya apa ya, sendi apa otot ya, itu ditarik untuk menggantikan ACL gue yang putus itu. Tuh pas di bor gue juga ngeliat, dan gue juga sempat tanya-tanya juga, dok itu warnanya silver ya dok ya, agak metalik itu. Iya Pak, itu dari hamstringnya. Oh oke. Kelihatan emang kuat banget, solid tuh, kayak kemarin gue sempat salah sebut ya, bukan tali rapia tapi kayak tali tambang gitu ya. Oh ya, balik lagi ya. Jadi biayanya untuk dokter ortopedi ini jackpot banget sih, ini yang paling gede dari dokter-dokter yang lain. 14.968.000 rupiah. Wajar lah ya, karena memang otaknya di dia gitu, decision makernya juga di dia yang handle gitu kan, dia yang atur tim dokter pada saat lakukan operasi itu ya. Kemudian ada tim anestesi. Nah, tim anestesinya kebanyakan si ibu-ibu juga ya, itu yang lutut gue kan dijahit ya. Terus itu pas dijahit aja gue sempet nanya dulu, gue manggilnya dokter apa suster itu gue lupa gitu ya. Untuk berapa jahitan suster gitu. Oh kalau ini kecil-kecil kok Pak, ada yang 1
sorry, berapa senti jahitannya, gue tanya gitu. Ini ada yang 1 senti, ada yang 3 titik, ada yang 1 titik tuh 5 senti ya, kelihatan lah ya nanti, di lutut gue, nanti gue kasih lihat ya. Itu untuk tim anestesinya Rp4.958.800, hampir menyentuh angka 5 juta. Dan yang terakhir, biaya administrasi. Biaya administrasinya Rp3 juta. Oke, dari in total dari tanggal 27 gue masuk, kemudian tanggal 30 gue keluar ya, 3 juta. Nah, gue nggak tahu kalian siapin kalkulator apa enggak. Anyway, jadi biayanya yang dikeluarkan untuk operasi ACL dan meniscus lateral gue ini adalah 127.121.200. Gede banget men, 127 jutaan. Ditambah tadi katakan 5 juta lah ya. Jadi in total 132 juta. Dan itu dapat 1 mobil baru Daihatsu Sigra. Tadi gue udah coba cari komparasinya ya. Ya itu dapat mobil Daihatsu Sigra atau ya mungkin Ayla lah ya. Dengan harga segitu. 132 juta. Dan alhamdulillahnya lagi, semua biaya operasi di cover sama asuransi dari kantor gue. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue cuma bayar, ini bukan sombong ya, tapi gue cuma ya bersyukur lah ya, gue bekerja di perusahaan yang tepat lah ya, yang bisa bikin karyawannya nyaman untuk bisa bekerja. Kemudian pada saat sakit ya nggak perlu pusing-pusing karena ada asuransi yang cover. Dan gue cuma bayar excess itu cuma Rp7.950. Oke. Itu biaya yang gue keluarin, Rp7.950. Ditambah, balik lagi nih ke yang awal nih. Dari Rp4.805.500 pada saat sebelum melakukan operasi, itu gue cuma bayar 10%-nya. Which is katakanlah, taruhlah, ya udah in total gue keluar biaya pribadi Rp500.000. Oke. Rp500.000 dari 132 juta yang dikeluarkan sama asuransi untuk mengcover biaya asuransi gue, biaya operasi gue. Alhamdulillah banget ya. Tapi ya belum selesai sampai di situ karena sekarang gue harus menjalani recovery, masa recovery. Dan ya recovery-nya gue kemarin udah sempet tanya-tanya juga ke fisio. Rata-rata kalau yang kita didatengin itu range-nya itu bisa sekitar Rp250.000 sampai Rp350.000 per 1 kali pertemuan. Oke. Dan akhirnya setelah gue tanya-tanya sana sini, gue coba browsing-browsing di internet, di YouTube, ketemu channel-channel yang memang langsung diperagakan sama dokter-dokter dari luar negeri ataupun dari fisioterapis luar negeri. Sementara ini gue memutuskan untuk 2 minggu pertama atau fase 1 gue akan coba latihan sendiri di rumah. Oke, nanti gue akan bikin 1 video khusus latihan apa yang gue lakuin, tapi ya disclaimer-nya adalah kalian boleh ikutin atau enggak ya, tapi apapun yang gue lakukan itu atas dasar kesadaran gue baca beberapa sumber, gue nonton beberapa video juga, atau gue juga tanya-tanya sana sini juga sama teman-teman yang melakukan fisioterapi. Ya latihannya yang gue lakukan ya nantilah, pokoknya di video nanti. Ya disclaimer-nya adalah gue nggak memaksakan apa yang gue lakukan, tapi gue mencoba dari hari ke hari. Ada progresnya dan juga pokoknya gue nggak mau push lah. Kalau memang udah terasa sakit banget gue nggak mau push ya. Jadi sehari itu gue bisa 10-20. Pokoknya nantilah gue akan kasih video khusus. Jadi intinya untuk video kali ini kalian udah dapat ya biaya yang dikeluarkan untuk dari mulai cek ke dokter sampai dengan selesai operasi sekitar 132 juta. Dapat 1 mobil Daihatsu Sigra atau Ayla ataupun Agya, gue nggak tahu. Pokoknya range mobil yang di bawah 150 juta lah, 140 juta ya, bisa dapat itu.
Intinya ya udah, pokoknya kalau kalian yang mau melakukan operasi, sekarang gue juga kemarin udah diskusi juga atau udah ngobrol sama teman-teman gue, bisa kok pakai BPJS, tapi memang kalian harus sedikit effort. Ya, harus sedikit effort untuk sana sini, makan waktu gitu ya. Tapi biayanya tercover semua. Gitu sih. Ya, jadi ya beruntunglah kalian yang kayak gue gitu yang bisa kerja di perusahaan yang bisa mengcover asuransi. In total gue cuma keluar 500.000 rupiah, itu amazing banget sih. Itu gue bersyukur, alhamdulillah. Karena terus terang pada saat mau keluar rumah sakit, gue sempet ngobrol sama istri gue, kalau ada eksesnya gede gimana ya, karena ya otomatis kan tabungan akan keluar gitu ya. Gue sempat peluk istri gue juga, mudah-mudahan nggak ada ekses yang besar gitu ya. Akhirnya setelah istri gue dipanggil sama suster untuk ke administrasi, ya udah eksesnya 7.950. Gue langsung senyum sumringah gitu sama istri gue, langsung peluk lagi. Oke, jadi mudah-mudahan informasi dari gue bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi sekali lagi, pertimbangannya kalau kalian mau operasi itu sangat-sangat panjang, besar, dan juga ya biaya juga harus jadi hal yang utama ya. Karena biayanya nggak kecil, recovery-nya lama. Syukur-syukur kayak gue nih masih bisa work from home ya, atau WFH. Gue udah 2 tahun ini WFH dan udah mau masuk, udah mau 3 tahun kali ini. Dan ya udah, gue selama kaki gue kayak gini ya, gue belum bisa kantor, walaupun memang teman-teman kantor gue udah setiap seminggu sekali masuk lah. Anyway, ya udah, pokoknya mudah-mudahan gue bisa recovery cepat. Gue juga pengen balik lagi ngonten lagi. Ya mohon maaf kalau beberapa periode sekarang ini akan nggak jauh dari daily vlog gue tentang progres rehabilitasi atau recovery ACL dan juga menoskeletal gue ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari video-video gue yang lain juga bisa bermanfaat untuk kalian, karena gue bikin videonya memang daily, gimana latihannya, dan gue akan ceritain gimana apa yang gue rasain selama harian itu, selama hari-hari lah. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Doain supaya gue cepat sembuh dan juga semoga kalian juga bisa sehat-sehat semuanya. Jangan sampai ada yang cedera kayak gue. Pemanasan jangan lupa. Kalau letih jangan terlalu dipaksain. Hindari benturan-benturan. Oke? Gue Sukma Negara. Stay positive and never give up. Bye-bye.